Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta baru. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul File Processing. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Oke, dimulai dari daftar isi. Pada kesempatan kali ini, materi ini berisi dengan file header, penulisan header, contoh header, external file, dan operation file. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu file header. Dalam bahasa pemrograman C, file header memiliki peran yang sangat penting dalam membangun modularitas dan pengorganisasian yang efisien dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam perkuliahan sebelumnya, fungsi selalu didefinisikan bersama dengan fungsi utama atau main. Dengan kata lain, masih berada dalam satu file dengan tipe .c yang sama. Untuk modularitas, kita dapat memanfaatkan fungsi yang dideklarasi dan didefinisikan pada file yang berbeda dengan fungsi utama atau dengan kata lain main. Disinilah file header berperan. File header ini mempunyai ekstensi .h. Contoh namanya checkfile.h. Lalu hanya berisi prototipe fungsi dan definisi fungsi, tidak ada fungsi main. Selanjutnya, berisi fungsi-fungsi yang dapat dipanggil dari program lain. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan file header? Yang pertama itu membuat fungsi lain yang akan memanggil fungsi-fungsi dalam file header. Jadi, fungsi header ini akan kita panggil di dalam main program tersebut. Menggunakan perintah include, contoh, tanda pagar include stdio.h. File header berada pada direktori include. Contoh yang lain, tanda pagar include checkfile.h. File header berada pada direktori yang sedang aktif. Lalu bagaimana sih kita menuliskan header tersebut? Ada dua cara menggunakan penulisan header, itu yang pertama, tanda pagar include, terus nama file. Ini digunakan untuk menyertakan berkas pustaka yang disediakan oleh bahasa C. Contohnya, tanda pagar include stdio.h. Pada library stdio.h ini memang sudah disediakan oleh bahasa C itu sendiri. Lalu yang kedua ada include nama file, digunakan untuk menyertakan berkas pustaka yang kita buat sendiri. Contohnya, include contoh header.h. Untuk ini adalah sebuah .h yang kita buat sendiri. Mari kita lihat contoh header sederhana berikut. Yang berisi sebuah fungsi untuk menghitung jarak antara dua titik. Header ini disimpan dengan nama myheader.h. Pada slide ini, kita akan melihat struktur dan sintaks penulisan file header. Untuk ini adalah pembuatan file.h yang akan kita gunakan pada halaman selanjutnya. Nah, pada di slide ini, kita bisa lihat bahwa file yang sebelumnya kita buat dengan nama myheader.h sudah dipanggil di dalam program main ini. Baik, kita berpaling ke materi selanjutnya, yaitu ada file eksternal. Dalam dunia pemrograman, manipulasi data memainkan peran yang sangat penting. Salah satu cara utama untuk menyimpan dan mengelola data adalah melalui file processing. Dalam perkuliahan sebelumnya, data tersimpan dalam variabel dan hanya bersifat sementara ketika program dijalankan. Ketika program dimatikan atau selesai dieksekusi, maka semua data dan hasil manipulasi akan hilang. Nah, supaya tidak hilang, data disimpan dalam memori sekunder yang direpresentasikan dengan tipe struktur data dalam bentuk file. Selanjutnya, umumnya arsip menyimpan data dalam kategori yang sama. Misalnya, arsip mahasiswa, arsip karyawan, arsip keuangan, lalu arsip penjualan, dan sebagainya. Setiap butir atau item data yang direkam dalam arsip disebut dengan rekaman atau record. Ada dua cara pengorganisasian arsip. Yang pertama itu ada arsip beruntun, sequential file, dan yang kedua ada arsip acak atau random file. Baik, saya akan membacakan definisi arsip beruntun. Arsip beruntun adalah sekumpulan rekaman bertipe sama yang diakses secara beruntun, mulai dari rekaman pertama sampai rekaman yang dituju atau sampai dengan rekaman yang terakhir. Selanjutnya,
Struktur arsip beruntun mirip dengan struktur larik atau kita biasa menyebutnya dengan array. Bedanya, larik disimpan dalam memori, sementara arsip dalam media penyimpanan sekunder. Selanjutnya ada pengaksesan rekaman arsip beruntun tidak dapat secara langsung karena harus dibaca dari awal rekaman. Lalu pengaksesan rekaman arsip beruntun hanya bisa satu arah dan tidak bisa dua arah. Yang terakhir, pada pembacaan arsip beruntun berakhir jika sampai pada tanda atau mark yang menandakan akhir arsip atau end of file yang biasa kita sebut EOF. Berikut algoritma untuk mendeklarasikan file beruntun. Sekarang kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu operation file. File processing dalam bahasa pemrograman C melibatkan operasi-operasi yang terkait dengan membaca, menulis, dan memanipulasi data yang disimpan dalam file eksternal. Oleh karena itu, kita perlu tahu beberapa fungsi yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada prosedur open, yang bertujuan untuk membuka arsip beruntun untuk siap dibaca atau ditulis. Kode 1 artinya untuk dibuka untuk pembacaan, dan kode 2 artinya untuk dibuka untuk perekaman. Contoh, open, rsmas, 1, dan sebagainya. Contoh yang kedua ada fread, yang digunakan untuk membaca rekaman yang sekarang sedang ditunjuk oleh pointer baca dari arsip nama arsip. Contoh, fread irsmas, recmas, dan sebagainya. Selanjutnya ada fwrite, yang digunakan untuk menulis rekaman ke dalam arsip bernama arsip. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada prosedur close, yang digunakan untuk menulis arsip yang telah dibuka. Contoh, close irsmas dan close irsbuild. Lalu yang terakhir ada EOF atau end of file, yang sudah sempat kita bahas sebelumnya, digunakan untuk mengembalikan nilai true jika pointer menuju ke tanda akhir arsip, atau false jika tidak. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mendemokan bagaimana file header yang sudah kita buat dan kita panggil ke dalam program main, lalu saya akan menunjukkan sedikit programnya. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana file header tersebut bisa berfungsi dan kita gunakan di dalam program ini. Kita masuk ke menu kelola admin. Kita coba tambah data admin. Ketika data sudah diinputkan, maka akan menunjukkan pesan seperti ini. Lalu, data akan otomatis tertambah pada tabel yang sudah tersedia di dalam program ini. Lalu, saya akan menunjukkan di mana file tersebut, atau yang bisa kita sebut .h-nya, file header-nya digunakan dan dipanggil. Baik. Pada program sebelumnya, saya menjelaskan itu ada pada data admin, yang dimana data admin header data admin ini itu digunakan untuk membuat, melihat, menghapus, dan mengedit data yang sudah dibuat. Oke, saya hanya akan menunjukkan sekilas saja bagaimana penulisannya. Setelah ini saya akan melanjutkan ke contoh program selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke update data admin. Nah, di sini sudah ada data-data admin yang tersedia. Kita inputkan saja yang tadi barusan kita buat. Kita ingin mengganti nama adminnya. Masukkan nama admin baru. Jika sudah, maka ketik 0. Lalu, nama yang tadi awalnya Rehan, sekarang sudah berganti dengan nama Juan. Lalu, selanjutnya, kita akan ke
menu hapus, kita ketikkan saja data yang tadi. Jika ingin menghapus, maka kita akan mengetikkan Y. Jika tidak, jika ingin batal, maka kita akan mengetikkan T. Di sini saya akan mengetikkan Y. Data berhasil dihapus atau admin berhasil dihapus. Bisa kita lihat di sini, data yang sudah kita buat tadi sudah hilang. Untuk melihat datanya, saya tidak menambahkan pilihan di dalam menu ini. Yang hanya ada di menu ini adalah hanya tambah, update, dan hapus. Dan untuk melihatnya, saya langsung menampilkannya di dalam program ini. Jadi tidak harus saya panggil. Jadi setelah saya masuk dalam kelola admin, data-data admin yang tersedia itu sudah terdata dan langsung bisa saya lihat. Saya cukupkan untuk demo aplikasinya. Baik, kita lanjut. Berikut adalah daftar pustakanya. Baik, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jikalau para peserta memiliki pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu, lalu bisa ditanyakan kepada dosen terkait. Sekian pemberian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.